Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu mengeluh. Dia bicara soal banyaknya konten di media sosial yang nyinyir terhadap partainya. Kita dicaci maki, kita dihina setiap hari untuk hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa orang sekasar itu pada kita, kata Adian kepada media. Di berita yang sama, Adian juga dikutip mengingatkan PDI Perjuangan adalah partai yang melawan kekuatan Orde Baru. Menurutnya tidak ada kantor partai politik di Republik ini yang pernah diserang selain kantor PDI Perjuangan. Nggak ada partai yang kantornya pernah diserbu selain PDI Perjuangan. Nggak ada partai yang kemudian ketua umumnya dipanggil polisi berkali-kali selain PDI Perjuangan, ujar Adian. Karena itu dia sedih ketika partainya ditertawakan dan dicaci maki. Tapi Adian meminta para kader PDI Perjuangan tidak membalas perbuatan serupa. Menurutnya, cara membalas hinaan tersebut adalah memenangkan Pilkada serentak 2024. Tidak ada cara yang lain. Bagaimana cara membalasnya? Menang, kata Adian. Saya adalah pengagum Adian. Menurut saya tidak banyak politisi Indonesia seidealis dia. Tapi ketika konflik pemilu kemarin ini semakin terbuka, saya semakin melihat sisi gelap dia. Dia PDIP murni dan akan mati-matian membela PDIP betapapun PDIP sudah melangkah melenceng jauh dari jalur yang dulu mereka perjuangkan. Kenapa saya lihat itu sebagai sisi gelap? Karena dia jadinya tidak menempatkan nilai-nilai ideal sebagai prioritas tertinggi. PDIP adalah partai dan PDIP tidak selamanya baik. PDIP adalah sebuah sarana untuk mencapai demokrasi, menciptakan keadilan sosial, membangun peradaban. Karena itu menurut saya walaupun Adian besar melalui PDIP, seharusnya dia tidak melihat PDIP sebagai partai sempurna tanpa celah terbesar. Adian seharusnya tidak menganggap PDIP diserang tanpa alasan. PDIP memang punya peran besar dalam demokratisasi Indonesia. Apa yang disebut Adian sebagai penyerbuan kantor PDIP di masa Orde Baru memang menempati posisi sejarah penting. PDIP di masa itu menjadi teladan bagi banyak orang yang ketika itu masih menyangka tidak mungkin demokrasi terbangun di Indonesia. PDI Perjuangan memberi contoh bahwa pemerintah otoriter bisa dilawan. PDIP memberi inspirasi bahwa pemerintah demokratis bisa dibangun. Dan perjuangan itu melibatkan banyak aktivis pemberani termasuk Bu Megawati. Sejarah itu tidak pernah boleh dilupakan. Tapi pada saat yang sama kita harus ingat, sejarah di masa lalu berfungsi sebagai pelajaran yang kita gunakan untuk menuntun tindakan kita di masa ini. Apa yang kita hadapi masa ini adalah hal-hal yang sudah bergerak melampaui masa lalu. Dalam hal ini Adian seolah menutup mata terhadap persoalan di masa ini. PDI Perjuangan di tahun 2024 sudah sangat berbeda dengan PDI Perjuangan di tahun 1996. Karena itu jawaban terhadap segala serangan terhadap PDI Perjuangan bukanlah dengan memenangkan pilkada. Yang harus dilakukan PDI Perjuangan adalah melakukan introspeksi, mempelajari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan memperbaikinya dengan setulus hati. PDIP sekarang sedang meruntuh. PDIP memang masih menguasai persentase terbesar dalam pemilu 2024. Mereka meraih 16,72% suara. Tapi itu merupakan penurunan serius dari pemilu 2019, di mana PDIP saat itu merebut hampir 20% suara. Megawati sebagai penguasa tunggal mungkin tidak menyadarinya. Mungkin dia masih percaya bahwa turunnya suara PDIP terjadi karena kecurangan pemerintah Jokowi, sementara rakyat sebenarnya masih sangat mencintai PDIP. Halusinasi semacam itu sama sekali tidak membantu. Kalau PDIP sekarang terus diserang, karena di dalam tubuh PDIP saat ini terdapat begitu banyak kelemahan yang kalau dibiarkan terus akan menghancurkan partai yang dulu dikenal sebagai partai rakyat yang memperjuangkan demokrasi. PDI Perjuangan nampak seperti sebuah partai yang menutup mata dan telinga akan apa yang sesungguhnya terjadi. PDI Perjuangan adalah partai yang terlalu sombong dan arogan untuk mengakui kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan. Ketika banyak pihak mengkritiknya, mereka bahkan tidak pernah memberi ruang barang sedikit pun untuk mempertimbangkannya. Mereka malah menganggap para pengkritiknya sebagai kaum yang cemburu, yang sakit hati, dengki, dan iri.
kritik terhadap PDIP tidak pernah didengar oleh para petinggi di sana. Misal paling gampang adalah Marwarar Sirait. Tokoh yang menempati sejumlah posisi strategis dan berulang kali terpilih menjadi anggota DPR ini sudah mengatakan PDIP memang harus berubah. Sejak cukup lama dia sudah mengingatkan PDIP, tentu saja dengan nada yang sopan dan lembut. Dia bilang PDIP seharusnya lebih mendengar rakyat. Tapi alih-alih didengar, Marwarar malah dipinggirkan. Sampai akhirnya awal tahun ini dia mundur dari PDIP dan bergabung dengan kubu Prabowo. Saya termasuk orang yang secara sungguh-sungguh mengingatkan PDIP sejak lama, terutama karena saya semula adalah pendukung Ganjar sebagai presiden. Sejak hampir 2 tahun yang lalu sudah terlihat bahwa kesombongan PDIP akan menghancurkan peluang Ganjar menang. PDIP dengan begitu saja memerintahkan Ganjar menolak kehadiran tim Israel untuk mengikuti Piala Dunia sepak bola di bawah usia 20. PDIP dengan sombong memanggil Pak Jokowi dan Ganjar sebagai petugas partai. PDIP dengan sombong menolak menerima PSI sebagai bagian dari koalisi pendukung Ganjar. Saya sendiri diultimatum pimpinan PDIP agar berhenti mengkritik mereka. Saya sudah mengingatkan bahwa segenap sikap sombong itu hanya akan menjatuhkan popularitas Ganjar dan juga PDIP. Dan tentu saja bukan cuma saya yang melakukan kritik terbuka semacam itu, tapi itu semua tidak pernah diindahkan PDIP. Bahkan secara sangat mengejutkan, PDIP malah menuntut perdata saya senilai 201 miliar rupiah lebih hanya karena saya menyatakan video hoax yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah karena Kaisang masuk PSI adalah bagian dari kampanye hitam yang tidak bisa dipercaya. Saya membela Megawati, tapi saya justru digugat PDI Perjuangan. Jadi kalau sekarang PDI Perjuangan terus diserang, Adian tidak perlu banyak bertanya. Bung Adian seharusnya lebih berani mengkritik kawan-kawannya sendiri untuk mengubah cara mereka menampilkan diri di depan publik. PDIP harus menunjukkan bahwa mereka memang pejuang demokrasi sejati yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Para petinggi PDIP saat ini harus menerima kenyataan bahwa popularitas mereka sudah sangat merosot dan karenanya mereka tidak bisa lagi bersikap besar kepala. Gaya politik yang ditampilkan Puan Maharani mungkin sebenarnya lebih pas untuk PDIP saat ini. Puan yang dulu sering nampak judes, egois, merendahkan orang lain, saat ini nampak mengalami perubahan drastis. Dia kini terlihat sebagai sosok yang tenang, yang tidak menang sendiri, menerima perbedaan. Jadi Bung Adian, kalau Anda mau PDIP bangkit kembali, upayakanlah agar PDIP mengubah citra publik mereka. Gaya-gaya preman yang selama ini dikembangkan sudah saatnya ditinggalkan. PDIP harus sadar, rakyat mencintai gaya Jokowi, gaya Prabowo 2024 yang serba damai dan mencintai rakyat. Hanya kalau PDIP bersedia membelokkan wajah, mereka akan berhenti ditertawakan, dicaci maki. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.